Hukum-hukum sifat alami manusia. Jika Anda menemukan sifat khusus dari kekejaman atau kebodohan, Anda harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya mengganggu atau menyusahkan Anda, tetapi melihatnya hanya sebagai tambahan pengetahuan Anda, fakta baru yang perlu dipertimbangkan dalam mempelajari karakter manusia. Sikap Anda terhadapnya akan seperti ahli mineral yang menemukan spesimen mineral yang sangat khas. Arthur Sposher. Sepanjang perjalanan hidup kita, kita pasti harus berurusan dengan berbagai individu yang menimbulkan masalah dan membuat hidup kita sulit dan tidak senang. Beberapa dari individu ini adalah pemimpin atau bos, rekan kerja, dan ada juga teman. Mereka bisa menjadi agresif atau menyembunyikannya, tetapi mereka umumnya menguasai cara mempermainkan emosi kita. Mereka sering tampil menawan dan percaya diri yang penuh kesegaran, penuh dengan ide dan antusiasme, dan tak jarang kita jatuh di bawah mantra atau pesona mereka. Dan ketika semuanya sudah terlambat atau berakhir, kita akhirnya menemukan kepercayaan diri mereka tidak rasional, dan ide-ide mereka tidak dipahami dengan baik. Di antara rekan-rekan kita, bisa jadi ada di antaranya yang menyabotase pekerjaan atau karir kita karena iri yang mereka sembunyikan. Atau ada semacam semangat mereka untuk menjatuhkan kita secara rahasia. Atau mereka bisa menjadi kolega atau karyawan yang mengungkapkannya secara terang-terangan, mengecewakan kita, dan bahwa mereka melakukan berbagai hal untuk diri mereka sendiri, dan hanya menggunakan kita sebagai batu pijakan. Apa yang pasti terjadi dalam situasi ini adalah bahwa kita menemukan lemahnya pertahanan diri kita dan tidak berpikiran perilaku seperti itu akan terjadi. Seringkali tipe manusia semacam ini akan memberikan penjelasan kepada kita sebagai pembenaran tindakannya dengan cerita yang rumit dan mungkin bohong, atau menggunakan orang lain sebagai kambing hitam. Mereka tahu bagaimana cara membingungkan kita dan menarik kita ke dalam sebuah drama yang mereka kendalikan. Kita mungkin protes atau marah, tapi pada akhirnya kita merasa agak tidak berdaya, dan kerusakan sudah terjadi. Kemudian manusia lain dengan tipe seperti itu masuk ke hidup kita, dan cerita yang sama terulang kembali, karena kita tidak pernah belajar. Kita sering melihat sensasi kebingungan dan ketidakberdayaan yang serupa ketika menyangkut diri kita sendiri dan perilaku kita sendiri. Misalnya kita tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menyinggung atasan atau kolega atau teman kita. Kita tidak yakin dari mana asalnya, tetapi kita frustasi karena mengetahui bahwa kemarahan dan ketegangan dari dalam telah bocor dengan cara yang kita sesali. Atau mungkin kita dengan antusias melemparkan beban kita ke dalam suatu proyek atau skema, hanya untuk menyadari bahwa itu cukup bodoh dan membuang-buang waktu. Atau mungkin kita jatuh cinta dengan seseorang yang justru tipe yang salah untuk kita. Dan kita tahu itu, tapi kita tidak bisa menahan diri. Apa yang telah menimpa kita? Kita bertanya-tanya. Dalam situasi seperti ini, kita mendapati diri kita jatuh ke dalam pola-pola perilaku yang merusak diri sendiri yang tampaknya kita tidak dapat mengendalikannya. Seolah-olah kita menyimpan orang asing di dalam diri kita. Iblis kecil yang beroperasi secara independen dari kemauan kita dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Dan orang asing di dalam diri kita ini agak aneh, atau setidaknya lebih aneh dari yang kita bayangkan. Apa yang dapat kita katakan tentang dua hal ini? Perbuatan buruk orang dan perilaku kita yang terkadang mengejutkan adalah bahwa kita biasanya tidak tahu apa penyebabnya. Kita mungkin dapat memahami beberapa penjelasan sederhana. Orang itu jahat, sosiopat, atau sesuatu menimpa saya. Aku bukanlah diriku sendiri. Tetapi deskripsi sederhana atau tepukan seperti itu tidak mengarah pada pemahaman apapun atau mencegah pola yang sama berulang. Yang benar adalah bahwa kita manusia hidup di permukaan, bereaksi secara emosional terhadap apa yang orang katakan dan lakukan. Kita memahami pendapat orang lain dan tentang diri kita sendiri secara sederhana. Kita puas dan lebih senang dengan cerita atau penjelasan yang sederhana, mudah dan singkat. Bagaimana jika kita bisa menyelam di bawah permukaan dan melihat jauh ke dalam, semakin dekat ke akar sebenarnya dari apa yang menyebabkan perilaku manusia?
Bagaimana jika kita dapat memahami mengapa beberapa orang menjadi iri dan mencoba menyabotase pekerjaan kita? Atau mengapa kepercayaan diri mereka yang salah tempat menyebabkan mereka membayangkan diri mereka seperti dewa dan sempurna? Bagaimana jika kita benar-benar dapat memahami mengapa orang tiba-tiba berperilaku tidak rasional dan mengungkapkan sisi yang jauh lebih gelap dari karakter mereka? Atau mereka selalu siap untuk memberikan rasionalisasi pembenaran atas perilaku mereka? Atau mengapa kita terus-menerus beralih ke pemimpin yang menarik bagi kita, padahal ia adalah terburuk di antara yang lain? Bagaimana jika kita bisa melihat jauh ke dalam dan menilai karakter orang untuk menghindari perekrutan yang buruk dan hubungan pribadi yang menyebabkan banyak kerusakan emosional? Jika kita benar-benar memahami akar dari perilaku manusia, itu akan menjadi jauh lebih sulit bagi tipe yang lebih destruktif untuk masuk ke kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita dapat menjauh dari tindakan mereka. Kita tidak akan begitu mudah terpesona dan disesatkan. Kita akan dapat mengantisipasi manuver jahat dan manipulatif mereka dan melihat melalui cerita tipuan mereka yang menutupi kenyataan. Kita tidak akan membiarkan diri kita terseret ke dalam drama mereka, mengetahui secara sadar penuh bahwa minat diri kita adalah apa yang mereka andalkan untuk memegang kekuasaan. Kita akhirnya akan merampok mereka, kekuatan atau kekuasaan mereka melalui kemampuan kita untuk melihat ke dalam karakter mereka. Demikian pula dengan diri kita sendiri. Bagaimana jika kita bisa melihat ke dalam dan melihat sumber emosi kita yang lebih mengganggu? Dan mengapa hal-hal itu mendorong kita berperilaku? Sering bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Bagaimana jika kita bisa mengerti mengapa kita begitu terdorong untuk menginginkan apa yang dimiliki orang lain? Atau untuk mengidentifikasi begitu kuat atau fanatik kuat terhadap suatu kelompok, sehingga terkadang kita merasa jijik terhadap mereka yang berada di luar kelompok. Bagaimana jika kita bisa mencari tahu apa yang menyebabkan kita berbohong tentang siapa kita atau secara tidak sengaja mendorong orang menjauh? Mampu memahami lebih jelas orang asing di dalam diri kita akan membantu kita untuk menyadari bahwa hal itu sama sekali bukan orang asing, tetapi bagian dari diri kita sendiri, dan bahwa kita jauh lebih misterius, kompleks, dan menarik dari yang kita bayangkan. Dan dengan kesadaran itu, kita akan mampu mematahkan pola negatif dalam hidup kita, berhenti membuat alasan untuk diri kita sendiri, dan mendapatkan kontrol yang lebih baik atas apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi untuk kita. Memiliki kejelasan atau pemahaman tentang diri kita sendiri dan orang lain dapat mengubah perjalanan hidup kita dalam banyak hal. Tetapi pertama-tama kita harus menjernihkan kesalahpahaman umum. Kita cenderung menganggap perilaku kita sebagian besar sadar dan berkehendak. Untuk membayangkan bahwa kita tidak selalu mengendalikan apa yang kita lakukan adalah pikiran yang menakutkan. Tetapi sebenarnya itu adalah kenyataan. Kita tunduk pada kekuatan dari dalam diri kita yang mendorong perilaku kita, dan itu beroperasi di bawah tingkat kesadaran kita. Kita dapat melihat hasilnya. Misalnya pikiran atau suasana hati yang tiba-tiba berubah tanpa kehendak kita, atau bahkan beberapa tindakan kita. Tetapi kita memiliki sedikit pemahaman atas apa yang sebenarnya menggerakkan emosi kita itu, dan memaksa kita untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Lihatlah kemarahan kita misalnya. Kita biasanya mengidentifikasi individu atau kelompok sebagai penyebab emosi ini. Tapi jika kita jujur dan menggali ke bawah lebih dalam, kita akan melihat bahwa apa yang sering memicu kemarahan kita atau frustasi memiliki akar yang lebih dalam. Itu menjadi suatu hal yang pernah terjadi di masa kecil kita atau beberapa keadaan tertentu yang memicu emosi. Kita dapat membedakan pola yang berbeda jika kita melihatnya. Misalnya ketika ini atau itu terjadi, maka kita akan marah. Tetapi pada saat kita merasa marah, kita tidak reflektif atau rasional. Kita hanya menunggangi emosi itu dan menuding. Kita bisa mengatakan hal yang sama tentang seluruh emosi yang kita rasakan. Jenis peristiwa tertentu memicu kepercayaan diri tiba-tiba, atau rasa tidak aman, atau kecemasan, atau ketertarikan pada orang tertentu, atau lapar akan perhatian.